Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa pada saat sekarang ini. Salawat serta salam yang tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada hari ini untuk anak-anak kami kelas 6 min 1 Bintan, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran secara biasa, secara online, yaitu secara daring. Yang kemarin itu kan sudah dimulai pembelajaran pertama, karena belum semua yang masuk, maka pembelajaran pertama kita akan ulang sedikit namun akan lebih detail lagi. Lebih detailnya apa? Karena biasanya pada pembelajaran pertama itu ada penggabungan mata pembelajaran, ada IPA, ada PKN dan sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan fokus kepada IPA-nya saja dulu. Pembahasan kita pada hari ini adalah perkembangbiakan generatif, yaitu secara kawin, secara seksual pada tumbuhan. Nah, pada dasarnya tumbuhan itu berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama secara generatif, yaitu secara kawin, dan secara vegetatif, secara tak kawin atau secara alami. Nah, untuk itu pada pembahasan kali ini kita fokus dulu kepada perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu adalah perkembangbiakan secara kawin. Artinya apa? Ada serbuk sari atau kepala putik yang bertemu dan membentuk buah kepada tumbuhan. Jadi penyerbukan itu sendiri artinya adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Ingat ya, arti penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, hasil dari penyerbukan tadi maka terjadilah sebuah pembuahan. Artinya nanti tumbuhan itu akan berbuah banyak sekali. Berarti tumbuhan yang memiliki buah itu adalah tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Nah, pembuahan itu artinya bertemunya sel kelamin jantan. Sel kelamin jantan pada tumbuhan itu namanya benang sari, ya. Dengan sel kelamin betina. Kalau sel kelamin betina adalah kepala putik. Nah, cara perkembangbiakan generatif itu secara garis besar terjadinya penyerbukan. Nah, setelah terjadi penyerbukan, barulah terjadi pembuahan. Setelah pembuahan terjadi, maka akan tumbuh biji. Nah, dari biji inilah yang akan menjadi buahnya nanti pada tumbuhan. Nah, dalam penyerbukan itu sendiri itu membutuhkan tumbuhan yang memiliki bunga. Nah, bunga. Kalau tumbuhan yang memiliki bunga itu pasti bisa dipastikan bahwa tumbuhan tersebut berkembang biak secara generatif. Nah, kalau tumbuhan yang berbunga ya, kalau yang tak berbunga itu perkembangbiakan secara vegetatif. Contoh yang vegetatif apa? Contohnya pisang. Pisang tak ada bunga tapi dia bertunas. Itu perkembangbiakan secara vegetatif. Kalau generatif yaitu tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Maka dari itu di sini kita akan belajar tentang bunga. Nah, bunga itu merupakan alat reproduksi generatif, perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan. Nah, setelah terjadi pembuahan oleh penyerbukan tadi, maka akan menjadi biji yang mengandung embrio atau bakal buah yang akan menjadi tumbuhan baru atau buah dari tumbuhan itu. Maka bunga itu merupakan alat reproduksinya. Nah, apa saja sih struktur bunga pada tumbuhan? Nah, di sini bunga itu terdiri dari ini alat kelamin jantannya. Ingat, benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina. Ini harus diingat ya anak-anak. Sedangkan mahkota itu untuk menarik serangga. Kenapa untuk menarik serangga? Karena serangga berperan dalam proses penyerbukan. Nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, kelopak bunga yang ungu ini, kelopak yang biru, yang hijau, yang bawah ini, bentar ya. Bapak tandain. Nah, ini kelopak
Yang ini. Nah, itu fungsinya untuk melindungi mahkota. Oke ya. Nah, di sini bagian-bagian bunga ini, struktur bunga itu ada mahkota bunga yang ungu ini, yang ungu. Nah, ini mahkota bunga. Ada tangkai putik yang hijau di tengah ini. Nah, kepala putik yang kepala dari yang hijau ini. Terus ada dasar bunga. Ini bakal buah namanya ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya nih, yang ini bakal buah. Nah, kalau yang ini adalah kepala putik yang banyak nih. Nah, yang banyak nih. Yang ini benang sari. Sorry. Kalau yang putih yang hijau. Nah, penyerbukan itu terjadi di sini antara kepala sari. Nah, kepala sari ini akan menyerbukan serbuk-serbuk sarinya ke kepala putik. Nah, yang hijau ini. Nah, gitu. Nah, jadi kalau bunga itu sendiri ada bunga sempurna dan ada bunga yang tak sempurna. Apa bedanya? Nah, kalau bunga sempurna itu lengkap. Ada mahkotanya, ada kelopaknya, ada dasar bunganya, ada tangkai bunganya, ada bakal bijinya, ada kepala sarinya, benang sarinya, kepala putiknya, dan tangkai putiknya. Itu bunga sempurna. Kalau bunga yang tak sempurna itu adalah bunga yang tidak memiliki kepala sari atau benang sarinya dan putiknya. Itu bunga yang tidak sempurna. Nah, jadi kita hari ini untuk kelas 6 khususnya kita akan fokus belajar tentang bunga sempurna, khususnya pada penyerbukan. Karena penyerbukan itu merupakan proses perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Nah, Bapak jelaskan lagi ya, kalau kepala putik itu yang ini, yang tengah-tengah itu. Nah, benang sari, yang ini benang sari. Nah, ini benang sari. Ini bakal biji. Nanti penyerbukan itu dari kepala sari ini akan menyerbukan serbuk sari namanya. Ada serbuk-serbuk seperti pasir-pasir gitu. Nanti akan jatuh ke sini. Nah, ke sini. Ke kepala putik. Nanti hasil penyerbukannya akan diolah di sini, di bakal biji. Nah, begitu. Nah, terus bagaimana sih proses perkembangbiakan secara generatif ini? Nah, jadi tadi Bapak udah jelaskan dari serbuk sari itu, dari benang sari tadi ada serbuk sarinya jatuh ke kepala putik. Nah, dari kepala putik itu nanti akan bersatu dengan sel-sel yang ada di kepala putik ini, barulah akan diproses menjadi bakal buah di dalam kandung lembaga namanya kalau bahasa biologinya, tapi kita sebutnya bakal bijinya, bakal buah. Nah, di sini diolahnya di sini, itu perkembangbiakannya. Hasil perkembangbiakan generatif tumbuhan, yaitu sifatnya kombinasi dari dua induknya, ya bisa dikatakan tidak sama persis dengan seperti induknya. Jadi hasil pembuahan dari benang sari dari kepala putik itu nanti hasilnya jadi buahnya itu kombinasi antara serbuk sari dan kepala putik, namun dia akan jadinya tak sama persis dengan bunga atau buah yang akan tumbuh nanti. Terus ada beberapa jenis penyerbukan atau jenis-jenis dalam perkembangbiakan generatif. Yang pertama itu adalah penyerbukan sendiri. Nah, apa itu penyerbukan sendiri? Bisa dibaca di buku LKS-nya. Sebentar, Bapak ambil dulu. Jadi materi ini udah sesuai dengan LKS yang ini. Nah, LKS yang sudah beli atau yang sudah fotokopi itu di halaman 6 ya, halaman 6. Di halaman 6 itu ada penyerbukan sendiri. Apa itu penyerbukan sendiri? Adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik
yang terjadi pada bunga itu sendiri. Nah, jadi kalau dalam satu pohon itu ada banyak-banyak bunga tuh. Ada bunga satu, bunga dua dalam pohon satu pohon. Nah, penyerbukan sendiri itu terjadi misalkan nih ada serangga nih, lebah atau apa, dia mengambil sari-sari makanan dari bunga itu. Nah, nanti serbuk sari yang menempel pada kepala sari itu akan terjatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Pada satu bunga, dalam satu pohon itu satu bunga. Nah, sedangkan penyerbukan tetangga, nah, kalau penyerbukan tetangga itu adalah penyerbukan yang terjadi pada dalam satu pohon namun beda bunga. Nah, dalam satu pohon banyak bunga tuh. Nah, bunga satu itu saling melakukan penyerbukan, baik itu dilakukan oleh angin ataupun hewan seperti lebah ataupun serangga. Nah, jadi gini, gitu dia. Antara dalam satu pohon namun dalam satu pohon namun bunganya sama. Beda bunga lah dalam satu pohon itu saling menyerbukan. Jadi kepala benang sari yang memiliki serbuk sarinya itu dari satu bunga ke bunga yang lain dalam satu pohon. Nah, itu penyerbukan tetangga namanya. Sedangkan penyerbukan silang, nah, kalau penyerbukan silang ini adalah penyerbukan yang terjadi oleh serbuk sari pada suatu bunga ke kepala putik yang berbeda pohon. Nah, kalau tadi kan sama-sama satu pohon tapi beda bunga, sedangkan penyerbukan silang itu beda pohon namun jenis bunganya sama. Begitu. Jenis bunganya sama, beda pohon. Nah, itu penyerbukan silang. Nah, terus ada penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini juga beda pohon dan juga beda jenis bunga. Ini beda nih. Antara bunga yang ini dengan bunga ini jenis bedanya beda. Jenis bunganya beda. Maka kalau jenis bunganya beda terjadi penyerbukan, maka penyerbukan itu dinamakan bastar. Nah, jadi Bapak ulangi lagi. Kalau penyerbukan sendiri itu terjadi pada bunga itu sendiri dalam satu pohon, sedangkan penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi dalam satu pohon namun bunganya beda. Sedangkan penyerbukan silang itu adalah penyerbukan di dalam beda pohon namun jenis bunganya sama. Sedangkan penyerbukan bastar itu beda pohon dan beda jenis bunga. Oke, kalau masih bingung nanti bisa diulang-ulang video ini. Oke. Nah, begini ya, penyerbukan sendiri itu dilakukan oleh serangga nih. Nah, serangga, lebah atau segala macam lah, bisa juga semut. Jadi lebah itu mengambil sari-sari makanan pada bunga, terus kaki-kakinya itu menempel di kepala sari. Nah, kakinya itu ada serbuk sari menempel, terus dia menginjak ke kepala sari, makalah di situ akan terjadi penyerbukan sendiri dalam bunga itu sendiri ya, dalam bunga itu sendiri. Nah, maka akan jadi buah. Di dalam buah itu ada biji, bisa ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Nah, itu adalah penyerbukan sendiri. Kalau penyerbukan tetangga tadi ya dalam satu pohon namun beda bunga. Bedanya bunganya sama dalam satu pohon. Bahkan dalam pohon itu banyak bunga ya. Saling menyerbukan lah dalam satu pohon itu, penyerbukan tetangga. Sedangkan penyerbukan silang itu penyerbukan yang terjadi di pohon yang berbeda namun jenis bunganya sama. Pohon yang berbeda, tak dalam satu pohon. Nah, kalau ini bastar ya, bunganya beda kan. Nah, ke bunga yang ini itu namanya bastar. Jadi kalau ini penyerbukan sendiri. Kalau dari sini ke sini itu namanya penyerbukan tetangga. Nah, kalau dari sini ke sini beda pohon namun jenis bunganya sama, itu namanya penyerbukan silang. Nah, kalau bunganya berbeda, pohonnya juga berbeda, itu namanya penyerbukan bastar. Oke.
Nah, bagaimana sih serbuk sari itu bisa jatuh ke kepala putik? Nah, kok bisa? Nah, itu bisa dibantu oleh angin. Nah, kalau angin-angin terbang-terbang itu bisa juga terbang juga serbuk-serbuk sari pada kepala sarinya. Bisa juga dibantu oleh tetangga, serangga seperti kupu-kupu, lalat, lebah, dan kumbang. Bisa juga dibantu oleh air. Contohnya air hujan dan lain sebagainya. Kita nyiram tanaman atau tumbuhan gitu juga bisa terjadi penyerbukan. Baik itu penyerbukan sendiri, tetangga, silang maupun bastard. Nah, ciri-ciri bunga yang diserbukan oleh serangga itu ciri-cirinya kalau misalkan bunga itu dilakukan penyerbukannya dilakukan oleh serangga, ciri-cirinya mahkota bunganya akan besar-besar. Nah, selain itu mahkotanya berwarna mencolok, warnanya terang, cerah, memiliki bau yang khas, contohnya bunga mawar dan lain sebagainya, menghasilkan nektar atau madu. Nah, terus ciri-ciri bunga yang disebutkan oleh angin. Nah, serbuk sari akan lebih banyak, kecil dan ringan. Ciri-cirinya kepala sari besar, tangkai sari panjang, kepala putik berbulu dan terentang keluar dari bunga. Nah, mahkota jadi kepala putiknya itu agak lebih panjang daripada kepala putik bunga-bunga lain, maka bisa dilakukan oleh angin penyerbukannya. Serta mahkota bunganya itu kecil. Jadi mahkota bunga yang kecil-kecil itu bisa dilakukan penyerbukannya oleh angin. Nah, contoh bunga-bunga yang disebutkan oleh angin ini. Nah, ini adalah bunga-bunga yang proses perkembangbiakan secara generatifnya dilakukan oleh angin atau penyerbukannya dilakukan oleh angin. Oke, mungkin hanya cukup sekian penjelasan dari Bapak, tidak panjang-panjang, yang penting bisa jelas dan bisa diterima oleh anak-anak sekalian. Semoga ini bermanfaat. Jika ada yang kurang paham, video ini bisa diulang-ulang. Dan tugasnya akan Bapak kirim melalui Google Form aja, hanya 5 soal, tidak banyak, sehingga tidak menyusahkan anak-anak sekalian. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Terlebih kurang mohon maaf. Tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, jangan kemana-mana, dan berdoa semoga COVID-19 ini bisa berlalu dan berakhir sehingga kita bisa bertatap muka seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.